Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mesa, NIM 1714090066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadhani, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya berasal dari kelompok 2, NIM saya 1714090070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Nanu, NIM 1714090045. Baiklah, saya dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang kerajaan Romawi dan Bizantium. Yang pertama yaitu awal kerajaan Romawi. Peradaban Yunani kuno diawali dengan lahirnya kota Roma. Mengenai waktunya tidak diketahui secara pasti. Yang pastinya terletak di lembah Sungai Tiber. Pada tahun 390 sebelum Masehi, bangsa Galdia menyerang kota Roma dan menghancurkan semua catatan di masa itu, sehingga tidak ada catatan yang tertinggal, dan itu pun hanya sedikit yang tinggal. Menurut legenda, Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh bangsa lokal yang telah membangun perkemahan di 7 bukit keliling Roma. Wilayah Roma sangat subur, bukitnya menyediakan perlindungan sebagai tempat pertahanan dan sebagai pusat perdagangan yang didirikan pada tahun 625 sebelum Masehi. Warga Roma terdiri dari orang Sabin dan Latin yang membangun sebuah kota. Akan tetapi mereka merasa sebagai bangsa Romawi. Mereka mengenai kebudayaan mereka dari bangsa Eretras serta para pedagang Yunani dan Kartago. Raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Mereka harus menghadapi majelis bangsawan. Majelis tersebut memiliki suara untuk memilih raja maupun menentukan apa yang dilakukan oleh raja, terutama dalam peperangan. Yang kedua yaitu geografi Romawi. Romawi terletak di tempat yang strategis, di mana di kawasan Laut Tengah yang cocok untuk perdagangan dan aman serta dari serbuan bangsa asing karena terlindungi oleh alam. Di utara adalah pegunungan Alpen, di timur adalah Laut Adriatik dan Laut Ionia. Di selatan adalah Laut Sicilia dan di barat adalah Laut Terania serta Laut Ligur. Iklim Romawi nyaman dan tanahnya subur untuk kegiatan pertanian. Roma dibangun di atas 7 bukit di tepi Sungai Tiber. Orang Italia awalnya berdiri di atas banyak suku yang masing-masingnya mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri. Pemukiman yang paling awal ialah suku Liguria, kemudian berdatangan suku Umbria, Latin, Samite yang berkemungkinan berasal dari Eropa Tengah. Setelah itu, datanglah suku Etruska dari Asia Kecil, orang-orang Kartago dan Yunani yang didirikan koloninya di Italia Selatan. Lanjutkan pembahasan kami tentang Romawi kuno, dimana yang saya bahas di sini yaitu sistem kepercayaan pada masa Romawi kuno dan peninggalan pada masa Romawi kuno. Sistem kepercayaan pada masa Romawi kuno adalah mereka menyembah dewa. Pada saat itu mereka memiliki sistem kepercayaan dengan menyembah dewa tersebut. Nama-nama dewa tersebut yang pertama itu Jupiter itu merupakan pemimpin para dewa. Yang kedua itu Juno itu merupakan permaisuri Jupiter. Yang ketiga itu Venus itu merupakan dewi kecantikan. Yang keempat Neptunus itu merupakan dewa laut. Yang kelima Minerva itu merupakan dewi ilmu pengetahuan. Pada masa Augustus muncul agama baru di Palestina yaitu Nasrani. Pada saat munculnya agama itu terjadinya suatu pertentangan terhadap agama. Pada masa Kaisar pada tahun 378 sampai pada tahun 395 Masehi, agama Nasrani menjadi agama tetap di Romawi kuno. Selanjutnya peninggalan pada masa Romawi kuno. Peninggalan pada masa Romawi kuno yang A, seni bangunan. Yang pertama itu puluhan kuil yang bertebaran di kota Roma. Yang kedua Pantheon itu merupakan rumah dewa bagi bangsa Romawi. Yang ketiga Limes itu merupakan tembok pertahanan yang panjang
luasnya puluhan kilometer dan lebarnya 25 meter dan panjangnya dan tingginya 6 meter. Selanjutnya amphitheater. Amphitheater itu merupakan bangunan yang berbentuk stadion yang dapat menampung ratusan ribu penonton. Dan yang kelima Circus, yang keenam forum dan yang sebagainya. Yang B seni sastra. Seni sastra yang pertama itu Horatius dengan karyanya yang berjudul Oda. Yang kedua Livius itu seorang sejarawan yang menulis buku berjudul Magnum Opus. Yang ketiga itu Lucretius, seorang filsuf dan penyair. Yang C ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa Romawi kuno ini masih melanjutkan ilmu pengetahuan yang ada pada Yunani kuno. Contohnya pada bidang kedokteran. Pada masa Romawi kuno ini mementingkan dengan adanya pensyairan, tidak mementingkan dengan adanya teori. Selanjutnya peninggalan pemerintah pada masa Romawi kuno ini berbentuk pada yang pertama itu berpusat pada kaisar. Yang B pelaksanaan ketertiban dan pelaksanaan kewajiban dilaksanakan dengan ketat sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada audiens semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Runtuhnya Kekaisaran Bizantium tersebut disebabkan adanya invasi dari negara-negara lain. Itu salah satu penyebab runtuhnya. Kemudian juga disebabkan masalah internal, masalah dalam. Jadi itu salah satu runtuhnya Kekaisaran Bizantium tersebut. Ditambah lagi pernikahan antara Ivan III dengan Sofia. Jadi Sofia tersebut berasal dari Kaisar Konstantinus. Dia itu berbeda pendapat dengan Ivan III tersebut. Bahkan waktu itu berbedanya pemahaman politik antara dua tersebut. Maka terjadilah salah satu yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat sebelum dia menikah dengan Ivan III tersebut. Itu salah satu penyebab runtuhnya Kekaisaran Bizantium tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga atau menyebutkan peninggalan Kekaisaran Bizantium tersebut. Salah satunya Asofia. Asofia ini adalah bentuknya sangat indah sekali, megah sekali. Kayak taman apa gitu, indah pokoknya gitu. Tamannya indah, yang mana penduduk di sekitar tersebut itu berada di Istanbul, penduduknya sekitar 13 juta jiwa. Itu salah satu peninggalan dari Kekaisaran Bizantium tersebut. Kemudian ada lagi Museum Mozaik itu berada di belakang Masjid Zulkarnain. Itu salah satu peninggalannya. Selanjutnya ada juga Hippodrome, ada juga Asofia kecil, ada juga Museum Chora, ada juga Yerebetan Sirenici. Itu ada juga salah satunya tembok. Pada video ini saya mendapatkan bagian mengenai untuk membahas tentang kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Nah, seperti apa pembahasannya telah saya rangkum menjadi 3 pembahasan pada saat sekarang, yaitu yang pertama ada sejarah dari kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Yang kedua ada letak geografis dari Bizantium atau Romawi Timur. Dan yang ketiga ada masa kejayaan dari Bizantium itu sendiri. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita rangkum semuanya. Yang pertama kita akan melihat mengenai sejarah berdirinya dari Romawi Timur. Romawi Timur
atau disebut juga dengan istilah Bizantium. Bizantium ini merupakan bagian timur dari kekuasaan kerajaan Romawi yang berada di kota Roma. Sejarah berdirinya Romawi Timur atau Bizantium ini dimulai pada tahun 285 ketika dipegang oleh Raja Diocletianus, di mana ia membagi kekuasaan Romawi itu atas dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Pada Romawi Barat terdapat di kota Roma, sementara di wilayah timur terdapat di kota Konstantinopel. Nah, lanjut pada tahun 324 sampai 330 Masehi, ketika rajanya yaitu Konstantinus yang memimpin Romawi saat itu sepenuhnya memindahkan kekuasaan Romawi dari barat ke timur. Artinya memindahkan kekuasaan dari sebelumnya Roma kepada Bizantium. Dan pada masa-masa selanjutnya, yaitu pada kekuasaan Theodosius I, kerajaan Romawi ini sepenuhnya ditata ulang atau terjadi namanya penataan ulang, baik dalam bidang administrasi kenegaraan, kemiliteran, maupun bahasanya bahasa Yunani. Nah, secara singkatnya dapat kita gambarkan seperti slide berikut ini. Dapat digambarkan menjadi tiga, yaitu pada masa Diocletianus ia membagi atas dua kerajaan, dilanjutkan dengan Konstantinus I yang mana ia berjasa memindahkan pusat kekuasaan dari barat menuju timur. Kemudian pada masa Theodosius, yaitu mengatur ulang tatanan kerajaan. Mengenai letak geografis dari Bizantium. Dahulu Bizantium ini kotanya bernama Bizantion, yang mana kota ini merupakan taklukan dari koloni-koloni Yunani yang dipimpin oleh pemimpinnya yaitu Bias. Kemudian Bizantium ini ditaklukkan oleh para pemerintahan Kristen dan dijadikan pusat pemerintahan dari Romawi ketika zaman Konstantinus. Konstantinus lantas mengganti nama Bizantion atau Bizantium ini menjadi Konstantinopel, yaitu diambil dari namanya, berarti Konstantinopel berarti kota Konstantinus. Nah, bagaimana dengan letaknya? Bisa kita lihat pada peta berikut ini. Seperti yang bisa kita lihat pada peta, di mana Konstantinopel atau Bizantium ini terletak di negara Turki pada masa sekarang. Wilayahnya terletak antara benua Asia dan Eropa. Di sebelah barat berbatasan laut dengan kerajaan Yunani dan di sebelah timur berbatasan dengan Asia seperti Syria, Damaskus, Aleppo, yang mana daerah ini merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Konstantinopel atau Bizantium ini disebut salah satu wilayah yang paling strategis di muka bumi. Ini dikarenakan terletak antara Laut Tengah yang mana menghubungkan dengan Afrika, kemudian Laut Hitam yang menjadi pusat transportasi utama Eropa dan Asia, dan Selat Bosporus yang merupakan teluk sempit yang memisahkan Eropa dengan Asia dan menghubungkan Laut Hitam dan Marmora. Mengenai dari kejayaan dari Bizantium ini, salah satunya yaitu pada masa Justinus, di mana pada masa ini merupakan masa dari kejayaan mengenai perluasan wilayah Bizantium. Pada masanya, Bizantium berhasil merebut kekuasaan wilayah-wilayah seperti Mediterania Barat, Afrika Utara, sebagian kecil Asia, Italia, bahkan kota Roma, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kejayaan lainnya? Kita lihat pada konteks yang pertama, agama, di mana pada masa Theodosius I, ia meresmikan agama Kristen sebagai agama resmi dari kerajaan Bizantium. Jika dahulunya kerajaan Romawi
yaitu menganut sistem politeisme. Maka pada zaman Bizantium, tepatnya dipimpin oleh Theodosius I ini, agama politeisme itu dilarang dan secara resmi agama Kristen Nasrani sebagai agama resmi dari kerajaan. Yang kedua, menjadi daerah imperium yang penting. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa letak dari Bizantium ini sangat strategis sehingga menjadi pusat perdagangan dari wilayah-wilayah baik itu dari Eropa ke Asia maupun ke Afrika, sehingga wilayah strategis ini memungkinkan Bizantium sebagai imperium atau kota perdagangan yang termasyhur pada saat itu.